Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilsa Amelia dengan NIM C1E122022. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas dari video presentasi pada mata kuliah Leadership dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang mengelola konflik pada kepemimpinan. Tentunya kita sebagai leader atau pemimpin harus selalu berlaku adil dan fair. Dan ketika ada masalah, bagaimana kita sebagai pemimpin bisa melihat kacamata atau sudut pandang dari dua sisi sehingga tidak terjadi konflik yang berlebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengelola konflik ketika kita diposisikan sebagai seorang leader ataupun pemimpin. Konflik dalam kepemimpinan adalah perbedaan pendapat, nilai, atau kepentingan antara pemimpin dan antara anggota tim atau antara organisasi dan pihak eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja moral dan tujuan bersama. Konflik tidak selalu negatif jika dikelola dengan bijak, dapat menjadi peluang atau inovasi, pemecahan masalah dan penguatan hubungan. Penyebab umum konflik dalam kepemimpinan ada beberapa, yaitu perbedaan nilai dan tujuan. Dalam sebuah tim atau organisasi, setiap individu membawa latar belakang, pengalaman budaya, dan pandangan hidup yang berbeda. Nilai-nilai pribadi ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang memandang dunia dan cara bekerja. Ketika anggota tim atau pemimpin memiliki nilai atau tujuan yang berbeda, ini bisa menimbulkan ketegangan. Misalnya, seorang anggota tim mungkin memprioritaskan kecepatan dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas, sementara pemimpin atau rekan lain mungkin lebih fokus pada kualitas dan detail. Perbedaan ini jika tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan frustasi atau gesekan dan pertentangan. Selain itu, tujuan individu yang tidak selaras dengan tujuan organisasi bisa mencapai konflik internal. Dan yang kedua ada komunikasi yang buruk. Komunikasi adalah tulang punggung kerjasama tim. Ketika komunikasi tidak efektif, misalnya pesan yang tidak disampaikan atau tidak jelas, tidak lengkap, atau terjadi miskomunikasi, maka potensi konflik meningkat drastis. Komunikasi yang buruk bisa berbentuk informasi yang tidak sampai ke seluruh anggota tim sehingga ada perbedaan pemahaman. Pesan yang ambigu, membingungkan, atau disampaikan dengan nada negatif sehingga menimbulkan salah tafsir. Kurangnya feedback yang konstruktif membuat masalah kecil menjadi besar karena tidak segera ditangani. Kurangnya saluran komunikasi terbuka dan aman yang membuat anggota tim tidak berani menyampaikan keberatan atau masalah yang mereka rasakan. Selanjutnya, perbedaan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan setiap pemimpin bisa sangat bervariasi dari otoriter, demokratis, transformasional, hingga laissez-faire. Konflik sering muncul ketika gaya kepemimpinan tidak sesuai atau bertentangan dengan preferensi dan ekspektasi anggota tim. Contohnya, seorang pemimpin yang sangat otoriter dan mengutamakan perintah satu arah mungkin membuat anggota tim yang lebih mandiri dan kreatif merasa terkekang dan tidak dihargai. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang terlalu permisif atau laissez-faire memungkinkan membuat anggota yang butuh arahan jelas menjadi bingung dan frustasi. Perbedaan gaya ini juga bisa menciptakan kebingungan dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan penanganan masalah. Jika tidak ada keselarasan atau adaptasi, perbedaan gaya kepemimpinan ini bisa menjadi sumber konflik serius dalam tim. Selanjutnya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Setiap anggota tim harus memahami dengan jelas peran dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Ketidakjelasan ini sering terjadi dalam organisasi yang tidak memiliki struktur yang jelas, dokumentasi yang baik, atau komunikasi yang efektif. Ketidakjelasan peran menimbulkan masalah seperti overlapping tugas, di mana dua atau lebih anggota merasa bertanggung jawab atas hal yang sama, menimbulkan kebingungan dan gesekan. Selanjutnya, tugas yang terabaikan, karena semua mengira tugas tersebut menjadi tanggung jawab orang lain.
Selanjutnya, rasa tidak dihargai. Jika anggota merasa kontribusinya tidak diakui atau dianggap remeh karena peran mereka kurang jelas, situasi ini menimbulkan ketidakpuasan, kebingungan, dan biasa memperbesar konflik internal yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada persaingan dan perebutan sumber daya. Dalam setiap organisasi, sumber daya seperti waktu, anggaran, fasilitas, dan kesempatan promosi biasanya terbatas. Ketika kebutuhan sumber daya ini lebih besar daripada ketersediaan atau persaingan antara anggota tim, departemen pun terjadi. Persaingan ini bisa menjadi sangat merusak jika berujung pada perilaku tidak sehat seperti sabotase, gosip, atau menghalangi pekerjaan rekan lain. Konflik ini sangat berpotensi terjadinya terutama dalam organisasi yang tidak mengelola distribusi sumber daya secara transparan dan adil. Pemimpin yang tidak sigap dalam mengelola ketegangan akibat perebutan sumber daya akan berisiko kehilangan motivasi anggota, menurunnya produktivitas, dan bahkan keretakan hubungan dalam tim. Nah, peran pemimpin dalam mengelola konflik. Yang pertama ada mendeteksi konflik sejak dini. Pemimpin yang efektif tidak menunggu konflik membesar. Mereka memiliki kepekaan dan kemampuan observasi yang tinggi untuk mengenali tanda-tanda awal konflik, seperti perubahan sikap anggota tim, penurunan komunikasi, atau munculnya gosip negatif. Dengan mendeteksi konflik sejak dini, pemimpin dapat melakukan intervensi tepat waktu. Misalnya dengan mengadakan diskusi terbuka, memberikan mediasi, atau mencari akar masalah tanpa harus menunggu konflik menjadi krisis yang sulit diatasi. Kepekaan ini juga menuntut pemimpin untuk aktif mendengarkan, tidak hanya apa yang dikatakan, tapi juga apa yang tidak diungkapkan, termasuk bahasa tubuh dan dinamika kelompok. Selanjutnya, menjadi mediator yang netral. Dalam mengelola konflik, peran pemimpin sering menjadi mediator atau penengah. Untuk itu, pemimpin harus bersikap netral, tidak memihak, dan mampu melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Pemimpin yang berhasil menjadi mediator yang baik mampu mendengarkan semua pihak dengan empati tanpa menghakimi, menggali kebutuhan dan kepentingan tersembunyi di balik posisi yang diambil pihak-pihak yang berselisih, memfasilitasi dialog yang konstruktif dan mengarahkan ke solusi win-win, mengendalikan emosi dan menjaga agar diskusi tidak berubah menjadi pertengkaran. Kemampuan ini sangat penting agar anggota tim merasa diperlukan, adil, dan dihargai, sehingga mempermudah proses rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Selanjutnya, membangun komunikasi terbuka. Pemimpin perlu menciptakan budaya komunikasi yang terbuka dan transparan. Hal ini berarti anggota tim harus merasa aman untuk menyampaikan pendapat, ide, dan keluhan tanpa harus dihakimi atau dihukum. Selanjutnya ada menegakkan keputusan yang adil dan konsisten. Kepercayaan dalam tim sangat tergantung pada keadilan dan konsistensi pemimpin dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir ada mengembangkan budaya organisasi yang positif. Pemimpin harus berperan aktif dalam membangun budaya organisasi yang mendukung harmoni dan kolaborasi. Selanjutnya, studi kasus kepemimpinan pada Afrika Selatan, yaitu konflik apartheid di Afrika Selatan yang melibatkan Nelson Mandela. Afrika Selatan mengalami sistem apartheid, yaitu pemisahan rasial yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih terhadap mayoritas penduduk kulit hitam. Nelson Mandela sebagai pemimpin ANC, African National Congress, berjuang untuk mengakhiri sistem ini dan memperjuangkan kesetaraan bagi semua warga negara. Strategi Mandela dalam mengelola konflik yaitu mengutamakan rekonsiliasi dibanding balas dendam, mendirikan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Selanjutnya, menggunakan simbiolisme untuk mempromosikan persatuan, menunjukkan kepemimpinan melalui keteladanan, mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan. Dan pelajarannya dapat diambil dari kepemimpinan Nelson Mandela dalam mengelola konflik, yaitu pentingnya rekonsiliasi, yaitu mengutamakan rekonsiliasi daripada balas dendam. Ini dapat membantu membangun perdamaian jangka panjang. Nelson Mandela menunjukkan bahwa konflik meskipun tampak sebagai hambatan dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perubahan positif jika dikelola dengan bijaksana.
Melalui pendekatan yang berbasis pada rekonsiliasi, inklusivitas, dan keteladanan, ia berhasil mengubah Afrika Selatan dari negara yang terpecah menjadi bangsa yang bersatu dan damai. Sekian dari video saya terkait tentang mengelola konflik dalam kepemimpinan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.